Udah ikut kontes dong ini? Ya udah 2 kali jadi. 2 kali ikut kontes. Di Tasik, di Kabupaten Tasik dapat merah juga. Ini wanginya Pak ya? Ya. 2 kali ikut kontes, 9 kali ditawar nggak dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aep Only di channelnya Yudi Animasi. Di episode jalan-jalan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Perumahan Sulung Dayung, Handap Herang, Kabupaten Ciamis. Ada apa di sini? Yuk kita lihat keseruan ngobrol-ngobrol seputar bonsai yang ada di Perumahan Sulung Dayung ini. Check it out. Assalamualaikum. Salam. Wih, Pak, dengan Aep dari Yudi Animasi. Ya. Dengan Bapak siapa? Sony Brur, Pak Oni. Sony Brur. Sony Brur. Oke guys, kali ini saya berada di rumahnya Pak Sony Brur. Atau saya panggilnya Pak Oni, saya akrabnya panggil Pak Oni. Sony Brur, beliau adalah penggiat, penghobi bonsai yang ada di Kabupaten Ciamis. Senior guys, senior. Ya. Ganggu waktunya Pak. Masih seragam guys. Baru pulang kantor. Pak, sebelum kita bincang-bincang mengenai koleksinya Pak Oni, ada bingkisan titipan dari Mas Yudi Animasi, kopi Inzaghi. Nah, kalau Pak Oni lagi ngantuk, pengen tetap melek sambil ngurusin bonsainya, minum kopi Inzaghi autentik Aceh. Asik. Ya, diterima Pak Oni ya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Yudi. Yang ingin saya tanyakan sebelum ke pohon-pohon koleksinya Pak Oni, ya kapan sih Pak hobi bonsai Pak? Kalau hobi sebetulnya mulai tahun 90-an lah. Tahun 90-an. 89 ya, 89 akhir ke 90-an ya. Iya. Oke. Koleksi pertamanya mana nih Pak? Ini koleksi pertama ini. Yang ini ya? Ini Mirkan, ini Mirkan. Ini sama ini 2. Ini Ya. guys, ini koleksi pertamanya. Nih koleksi pertama, Pak, ini udah ada ilmunya belum? Belum sama sekali. Belum sama sekali ada ilmunya. Lanjut ke sebelah sini, ada beberapa yang menarik. Di sini kan kalau saya lihat bonsai-bonsai Pak Oni ini nggak ada bonsai-bonsai yang jumbo, Iya. yang giant. Rata-rata bonsainya kecil. Dari berbagai mame ya, Iya. mame sampai ke Sito lah, ada ya, mame sampai ke Sito. Pak Oni, latar belakangnya kenapa sih milih bonsai-bonsai yang mini, yang kecil-kecil kayak gini? Sebetulnya saya suka dari dulu ya. Dan kebetulan lahan rumah kan sangat besar kalau di Perum, makanya kecil lah. Gitu. Lahan rumah Ada lahan sangat besar, sebetulnya. tanda kutip. Ya, sangat besar tanda kutip. Jadi Ya. langsung ditanam ke pot-pot kecil gitu Ya. biar menampung banyak. Mm-mm. Terus sudah gimana ya? Jadi intinya bisa menampung, memelihara banyak pohon. Banyak. Itu intinya. Jadi intinya kalau Pak Oni boleh saya rangkum, jangan menjadi keterbatasan ketika Betul, lahan sempit. betul Ya, sekali. buktinya Pak Oni ini di pelataran rumahnya yang sangat luas, Pak Oni ya. Sangat luas. Pak Oni masih bisa berkreasi dengan bonsai-bonsai yang Iya, sangat iya. cantik. Iya. Dan nanti kita akan tunjukkan beberapa koleksi Pak Oni yang mantap setelah ini ya. Seperti yang saya janjikan, saya ingin sekali Pak Oni menunjukkan koleksi-koleksi terbaiknya untuk Anda pecinta bonsai dimanapun Anda berada. Yuk Pak Oni, tunjukin mana yang pertama jagoan Pak Oni nih. Ini menurut saya ini. Ya, Menurut saya aja. ya. Ini jenisnya apa nih? Tanaman apa nih Pak Oni Ini namanya? sancang. Ini sancang. Daun keriting. Sancang daun keriting. Ini bakalnya dari apa nih? Dari stek atau dari Ini awalnya cangkok kalau yang ini. awalnya cangkok? Ya. Terus di taruh Mhm. pot yang agak besar. Ya, Sekitar kurang lebih 3 tahun lah. ya. 3 tahun baru saya angkat ke pot kecil.
3 3 tahun. 3 Kurang lebih lah. tahun. Ini kalau di alam liar udah segede apa nih Pak Oni? Iya justru itu. Kalau rumahnya 3 tahun. Ini kategorinya apa nih kalau di bonsai Pak? kalau ini kategorinya masih ukuran mame. Mame. Tinggiannya masih Tingginya masuk kategori Ya. mame. Ini masih di yang bawah 15 cm. yang pertama Pak Oni tunjukin guys. Ini sancang usianya 3 tahunan. 3 tahunan lah, 3 tahun lebih Pak ya, Ya, karena lebih. pembibitannya, pembentukannya 3 tahun dan ini udah pernah ikut kontes belum Pak? Baru ikut pertama kali waktu lokalan di Karapia kemarin. Baru ikut pertama kali lokalan di Karapia, dapat bendera tentunya nih. Iya, Bendera apa Pak? merah. Merah. Merah alhamdulillah. Dapat bendera merah. Tebak harganya berapa? Nanti kita tanya Pak Oni. Nanti kita tanya Pak Oni, tebak harganya berapa? Guys, ini dia koleksi yang kedua jagoannya Pak Oni yang ada di kebun ini. Ini saya tahu Pak, kalau ada anting-anting kayak bidadari ini namanya anting putri. Nggak salah, anting putri. Iya. Ini bakalannya dari apa nih Pak? Ini bakalnya dapat beli sebenarnya. Saya dapat beli dulu. Dapat Ini beli? hasil cangkokan memang. Cangkokan dibeli kecil dong? Kecil Ya. Kecil sekali ini. Ini di pot udah lama? Di pot kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Di pot plastik yang agak besar itu 3 tahun, berarti kurang lebih 5 tahun lah. Yang ini. 5 tahun guys. tahun. 5 tahun untuk dapetin cantik ini. Iya. Kurang sabar gimana nih tukang bonsai. Pak Oni luar biasa. 5 tahun. Ini nih bisa di zoom nih kameramen. 5 tahun anting putri. Iya lah, kurang lebih. Udah ikut kontes dong ini. Ya udah 2 kali ini. 2 kali ikut kontes. Di Tasik, di Kabupaten Tasik dapat merah juga. Ini wanginya Pak ya? Ya. 2 kali ikut kontes, 9 kali ditawar nggak dilepas. Oke lanjut. Iya. Yang ketiga mana Pak Oni? Nah ini. Ini sebentar. Koleksinya Pak Oni yang ditunjukin makin kesini makin kecil Pak. Ini beneran Kak Pak? Bukan plastik kan Pak? Loh, Bukan, ini ada bukan plastik kan? ini ada akarnya. Ada akarnya. Ini tanaman apa jenisnya Pak? Ini namanya Nea. 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 Kalau orang bilang katanya cendrawasih impor, tapi nggak tahu saya juga. Tapi yang saya Cendrawasih tahu- impor. Iya. Yang jelas nih Pak Oni nggak tahu impornya dari mana nih. Yang saya tahu ini mah Nea namanya gitu. Namanya Nea, Pak Oni namanya Nea, dan sepakat ya pembonsai Ciamis ini namanya Nea. Nea, ya. Ini masuknya kelas apa nih Pak? Ini sudah citok. Sito kecil banget, ini kecil guys. Nea udah lama di pot. Setahun barusan. Setahun tapi bentukannya udah bagus Pak ya. Bentukannya udah bagus. Lumayan. Ini Nea kategori Sito andalannya Pak Oni. Guys, ada gaya baru yang mau ditunjukin di koleksinya Pak Oni kali ini. Kita tanya ya, ini apa nih Pak? Ini ngeringkel gini nih ke bawah nih. Ke bawah ini udah hampir nyentuh tanah ya kalau Iya. ke bawah ya. Ini Kalau tidak pakai standar itu pasti. Pak ini gaya apa Pak kalau begini Pak? Juntai-juntai gini. Cascade ini. Cascade. Pak dipegangin agak kenceng Pak, saya lu khawatir jatuh Pak. Cascade jenis tanamannya apa Pak? Ini sinensis. Sinensis ditanam di pot udah berapa lama nih Pak? Ini awalnya di aquaglass. Awalnya di aquaglass. Ini hasil stek. Ya. Ini cuma ukuran ini, Mhm. tidak pernah keluar dari aquaglass itu. Ya. Dan waktunya cukup lama. Cukup Ini lama. sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Ya. Kalau di potnya mah baru 2 tahunan lah. Bentar Pak, tadi yang pertama 3 tahun, yang kedua 5 tahun, ini 7 tahun. tahun ini. Kita lihat yang terakhir berapa puluh tahun guys. Ini kategorinya masuk apa nih Pak? Kelas apa nih? Ini kayaknya kan ukurannya dari bibir ke bawah. Ya, Mungkin ke mame ini mame. Mame ya. Ini aturannya kalau saya orang awal di bawah, saya aturannya ini udah minus ya Pak ya. Iya. Ke bawah. Iya. Udah minus. Ini ukurannya dari bibir pot ke ujung. Ini sinensis luar biasa, ini gayanya cascade ya Pak istilahnya, cascade menggantung luar biasa.
Masih ada guys, masih ada satu koleksi jagoannya Pak Oni. Kita lihat setelah yang satu ini. Sebenarnya ini bukan koleksi terakhir, tapi Pak Oni ingin menunjukkan, karena ini cuaca juga udah agak redup nih guys, ingin menunjukkan ini jagoannya karena ada cerita di balik pohon ini. Bukan saya yang cerita guys, Pak Oni akan cerita di balik pohon ini apa namanya, ngambilnya dari mana, prosesnya seperti apa. Silakan Pak Oni. Ini teman-teman, ini ceritanya pada saat ada penghobi juga sedang pruning akar gitu ya. Sedang pruning akar, ya. Press akarnya, ternyata banyak akar-akar yang dibuang. Saya ambil, ini salah satunya. Padahal ada 3 kalau nggak salah. Saya ambil, semua sudah jadi. Nah ini salah satunya. Saya manfaatkan. Daripada dibuang sayang kan. Ini dipungut aja sama saya gitu. Ini bonsai gratisan. Gratisan dibuang sayang. Nih guys, kalau udah di penghobi senior macam Pak Oni, akar yang udah dibuang, padahal dibuangnya, yang buang itu bukan sembarang orang yang buang, tapi yang hobi bonsai juga. Tapi Pak Oni manfaatin. Ini tanaman apa nih Pak? Ini anting putri mikro. Anting putih mikro. Tadi yang anting putih yang tadi aja udah kecil, ini mikro guys. Dan uniknya ini dari hasil buangan dari akar punya temen, dipungut sama Pak Oni jadi seperti ini. Jangan bilang-bilang ke temennya nanti diambil balik. Oke Pak Oni, itu tadi pemirsa bincang-bincang seru saya dengan Pak Oni, penghobi senior bonsai di Ciamis, Tapi sebelum kita close, saya mau tanya nih Pak Oni, tanya agak pribadi nih, dijual nggak Pak koleksinya? Bukan, belum. Saya masih senang, masih murni hobi, belum dijual. Ini nih, tidak ada satupun koleksinya yang dijual. Sementara banyak orang yang main ke tempatnya Pak Oni untuk lihat-lihat bonsai. Pernah ada yang nawar nggak Pak? Pernah. Dulu ada satu cerita, ada orang asing, saya nggak seru nih. Kenal sama sekali, nggak kenal. Begitu dia biasa salam ya. Setelah salam, dia langsung masuk ke sini, terus misahin pot. Kurang lebih ada 9 kalau nggak salah, ada 9. Terus saya tuh liatin aja terus. Pas diliatin, dia bilang, jadi ini berapa Pak? Dia bilang begitu. Saya kaget kan, saya kaget, saya nggak jual, maaf. Oh, kirain Bapak jualan katanya, karena lihat di depan kan kayak begitu kan, ya kayak apa ya, kayak hutan lah di bawah. Disangkanya saya jual lah. Ya udah biar dia, maaf Pak, maaf maaf katanya. Saya kira dijual, sudah dipisahin 9 pot gitu. Oke. Nah, itu ceritanya. Itu cerita lucu. Ada orang asing datang ke sini, tiba-tiba pilihin bonsai yang bagus ya Pak ya. Yang bagus mau dibeli. Itu diantaranya. Tapi sekali lagi mohon maaf, untuk saat ini Pak Oni tidak jual koleksinya ya. Tapi kalau untuk diskusi, untuk tanya-tanya, untuk konsultasi terbuka ya Pak ya rumah ya. Insyaallah terbuka. Tidak 24 jam karena Pak Oni bekerja. Sabtu Minggu silakan teman-teman penghobi bonsai Ciamis datang ke rumahnya Pak Oni yang ada di Perum Sulung Dayung, tepat di pojokan setelah lapang voli itu ada rumahnya Pak Oni, banyak pohonnya. Sebelah sana banyak pohonnya, datang saja ke Pak Oni dan alhamdulillah, insya Allah Pak Oni welcome banget bagi yang mau belajar di sini. Oke, sip. Itu tadi bincang-bincang seru saya bersama Pak Sony Brur atau Pak Oni di kebun bonsainya milik Pak Oni di episode jalan-jalan judi animasi di kota Ciamis. Banyak sekali keseruan yang sudah saya sampaikan tadi bersama Pak Sony Brur. Tetapi jangan lupa pantengin terus channelnya Yudi Animasi, jangan skip, tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian liputan jalan-jalan Yudi Animasi di kota Ciamis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.